Masya Allah, tabarakallah. Mau ngucapin selamat dulu. Selamat ya untuk kelulusan. Weh, bukan yang itu. Kan. Bukan, kirain ibu tadi. Kan. Bukan. Tanya dulu usianya berapa? Yang mana, Ustaz? Bukan yang itu yang mana? Gak ada ya. Tapi Masya Allah ya, Allah kasih umur panjang, kasih sehat. Tapi sesuai tema kita lagi, Ustaz Maulana. Kira-kira itu menuntut ilmu betul-betul luar biasa. Luar biasa. Nah, sesuai tema kita lagi, umur panjang, sehat. Itu maknanya apa sebenarnya dengan rasa bersyukur? Silakan Ustaz Maulana. Aduh ya Allah. Sehat wal afiat. 1, 2, 3. Sehat wal afiat. Sehat itu berfungsinya anggota tubuh sesuai fungsinya. Sehat banget. Kelebihan sehat. Jadi sementara wal afiat itu adalah umur yang dimanfaatkan. Maka ketika orang berbicara tentang nikmat umur, apa artinya umur? Ada yang tahu nggak umur? Umur artinya makmur. Artinya bagaimana kita bisa menjadikan umur itu sesuatu yang bermanfaat. Makanya betul kata Ustaz Bendri bahwa kalau mau orang tua itu tidak boleh tidak berada di sisi anak. Ketika apa? Ketika sakit, satu. Ketika liburan, ketika sesuatu itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Ya. Salah satunya seumur hidup itu adalah ulang tahun. Ulang tahun itu hanya sekali terjadi seumur hidup. Ada masalah? Enggak ada. Kenapa pandangannya seperti itu? Enggak, disamperin. Ayo loh. Ada masalah, Bu? Caranya, cara pandangnya. Ada masalah nggak, Bu? Ada masalah nggak, Bu? Ternyata ulang tahun itu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup lah. Saya mau tanya, umurnya ibu sekarang berapa? 57. Tahun depan 58. Berarti cuma sekali seumur hidup itu 57. Betul, ya kan? Betul. Jadi perlu dirayakan, perlu disyukuri, perlu diacarakan. Maka nikmati nikmat umur itu, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk ibadah, kesempatan. Seandainya masih ada waktuku hidup satu hari, aku akan bekerja, aku akan mencari nafkah, aku akan ibadah gitu. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Ada masalah, Bu? Enggak ya? Masalahnya tadi saya berkata, ulang tahun itu cuma sekali seumur hidup. Atapannya itu. Itu loh. Dia kaget Ustaz karena dia tiap tahun. Dia pengennya setiap saat, tiap hari kalau bisa ya. Terima kasih, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Kita ngerasain senang gitu, kita nikmatin. Itu sebenarnya senang itu cuma kita, ya udah perasaan kita aja emang happy gitu. Atau senang itu adalah ya kenikmatan yang Allah udah kasih biar nih kamu merasakan yang namanya seneng gitu. Jadi seneng nggak ngajak-ngajak, susah ngajak-ngajak. Iya. Pelit emang tuh. Mana penjelasannya Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Artinya semua kenikmatan itu dari siapa? Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya enggak juga sih, kadang-kadang orang senang itu enggak ngajak-ngajak, giliran susah baru repot semua rame entertainment ya. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan bukan seperti itu. Nah, terkadang mereka itu tidak memahami nikmat dalam bahasa Jawanya tuh happy. Bahasa Jawanya happy, Bib? Iya, happy kan? Oh iya, benar Bib. Bahasa Inggris, Bib, itu Bib. Bahasa Sunda apa senang? Bunga. Bunga. Oh, warna apa bunganya? Bunga itu bunga, Bib. Oh, iya. Ini bunga. Artinya Masya Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Artinya semua kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu memang dari Allah. Masalahnya, kenapa kesenangan nikmat tersebut diangkat menjadi sedih? Karena kita kurang mensyukuri nikmat. Sehingga dikatakan Al-Imam Muhammad Al-Bagir, beliau mengatakan idza
an'amallahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta dawamaha fa aktsir minasyukri. Kenapa sih kadang-kadang kita punya nikmat nih seneng apa tuh disebutnya fobia ya apa sih? Fobia, terlalu happy. Ya apa nama itu? Fobia apa? Fobia bukan. Euforia. Euforia, ya ampun. Ya nih. Susah banget. Euforia. 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 Itu yang saya mau bilang, euforia. Ya itu. Ini kan aku Ini dulu. nggak tahu beneran saya ini. Euforia. Artinya terlalu senang. Jadi, idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin, ketika engkau itu mendapatkan satu nikmat, Ibu lihat satu nikmat. Apalagi kita ini bukan satu nikmat, bernikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang nih orang dia nikmat, nggak lama tuh nikmat tersebut hancur atau ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makanya syaratnya apabila idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin, apabila dikatakan Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir, engkau itu mendapatkan satu nikmat, apalagi nikmat itu banyak, fa ahbabta dawamaha. Kau pengen nikmat itu flat sama kita, tidak turun, tidak hilang, tidak diambil, bahkan yazdat. Kita pengen dia tidak diambil terus ada, bahkan pengen apa? Pengen ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gampang saja rumusnya, fa'akfir minasyukri. Rumusnya satu, kata beliau apa? Perbanyaklah bersyukur ketika engkau mendapatkan suatu nikmat. Jadi sehingga dikata-kata Nabi SAW, idza kunta fi ni'matin far'aha. Nabi yang bilang, apabila engkau mendapatkan nikmat, far'aha. Apa itu far'aha? Jaga itu nikmat. Bagaimana cara menjaga nikmat? Syukuri itu nikmat. Jadi kadang-kadang dapat nikmat juga nikmat dari Allah, kan kita ini harusnya berbagi. Jadi idza kunta fi ni'matin, apabila engkau mendapatkan suatu nikmat, far'aha, maka jaga itu nikmat. Bagaimana cara menjaga nikmat? Berbagi. Makanya ulama kita sedekah. Dalam kesulitan saja mereka sedekah, apalagi dalam keadaan mereka ada, maka mereka sedekah. Nah, nikmat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dijaga, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Jaga nikmat kita, bersyukur dengan itu ya, Bib. Masya Allah. Ibu boleh berdiri, Ibu. Tapi yang sebelahnya aja ya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar dari Jamaah Bandung, Jamaah Adinar. Masya Allah. Tepuk tangan lagi dong dari Bandung, Masya Allah. Tuh, Bu, yang ikhlas tepuk tangan ini temennya loh. Iya. Saya mau tanya untuk Pak Ustadz Sam. Iya, siap. Kenikmatan laut itu bukan dinikmati oleh para nelayan, namun juga dinikmati oleh kita semua yang jauh dari pesisir pantai. Apakah kita harus disyukuri semua? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangannya deh. Terima kasih sudah bertanya ya. Langsung dijawab sama Ustadz Syam ya, Ustadz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Al-Quran Suratul Kahfi ayat terakhir ayat 109 sampai dengan ayat 110 menceritakan kita tentang tinta, yakni dari air laut, yang jika tinta tersebut terbuat daripada air laut maka habislah air laut, tidak cukup untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hari ini kita belajar banyak bersyukur, termasuk diantaranya bersyukur akan lautan. Apanya yang mesti disyukuri? Ibu pernah main ke laut gak, Bu? Di Bandung ada laut gak? Ada tuh. Ketika melihat lautan, ternyata di atas lautan tersebut ada kapal-kapal yang sedang berlayar. Kapal tuh besi, kapal tuh kayu yang sangat berat. Tapi bagaimana mungkin dia bisa mengapung atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menundukkan lautan agar kita bisa berlayar di atasnya. Dan itu adalah salah satu transportasi yang sangat membantu kehidupan manusia. Mungkin ibu mengatakan, kan sekarang bisa naik pesawat, kan sekarang bisa naik ini. Tapi ada beberapa yang mesti lewat lautan. Nggak semuanya bisa diangkut dengan pesawat. Ada yang mesti lewat lautan. Maka berlayar itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tadi ibu bertanya, kan kita bukan nelayan, mestinya yang mesti bersyukur lautan itu adalah nelayan saja. Tapi ibu makan ikan gak? Makan, walaupun orang Sunda lebih banyak makan dedaunan gitu ya, lebih banyak makan lalapan, ikannya juga ikan air tawar. Tapi kita semua pasti akan makan daripada lautan tersebut. Dan nikmat apa yang mesti disyukur dari lautan? Allah menghalalkan semua yang ada di laut. Allah menghalalkan yang ada di lautan, subhanallah. Bahkan bangkai yang di darat itu tidak halal, tapi yang di laut itu tetap halal, kecuali bangkai kapal. Kecuali bangkai kapal. Maka subhanallah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengkonsumsi sesuatu yang ada di laut itu halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak terbatas, unlimited. Makanya tugas kita menjaga kelestarian laut. Jangan sampai kita mengotori itu lautan, jangan sampai ada yang melakukan pengeboman, menghancurkan terumbu karang. Kita mesti menjaga yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ditundukkan apalagi laut bagi kita, nikmat besar apalagi? Ternyata dari laut tersebut terdapat perhiasan seperti mutiara dari laut. Dari laut ini terdapat daripada sesuatu yang bisa jadi skincare ibu-ibu. Ibu tahu nggak, Bu? Skincare ibu itu ada bahannya diambil daripada lautan. Di antaranya muntahan ikan paus. Subhanallah, muntahan ikan paus saja sudah bisa jadi skincare. Subhanallah, bisa jadi parfum yang luar biasa. Maka lautan ini yang sangat luas ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara Ustadz saya ngomong gitu, nanti ibu-ibu hobinya nongkrong di pinggir laut atau terus jalan ke tengah laut, nungguin ikan paus muntah. Mahal loh itu. Mahal loh itu. Terima kasih Ustadz ya. Tepuk tangannya untuk kita semua, Masya Allah. Terjawab ya Bu ya pertanyaannya, Masya Allah. Yang mau nanya lagi boleh angkat tangan dong. Silakan Bu, berdiri Bu. Assalamualaikum. Namanya siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati dari Majelis Taklim Al-Jihad dari Bandung. Bentar. Oh, Wati tepuk tangan dong. Sony, kasih adiknya Budi. Wati itu nama ibu saya loh, Bib. Oh iya. Iya Mah, silakan. Assalamualaikum Bib. Apakah benar waktu senggang juga termasuk kenikmatan yang Allah berikan? Terkadang kan orang suka mempermainkan waktu dan menunda-nunda waktu. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Terima kasih sudah bertanya ya Bu ya. Bib, jawabannya apa Bib? Baik, jawabannya setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.